Di antara manfaatnya sholawat adalah orang yang membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW akan senantiasa diparingi oleh Allah Subhanahu, diparingi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala budda, wajib wong sing baca sholawat niki untuk mendapat rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini wajib, harus wis, itu jaminan. Makanya Allah berdawuh, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'alaihi wa 'ala alihi. Diawali innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Motivasi cek kula panjenengan sedaya sholawatan. Nggih kadang-kadang kita kalau melihat Allah kepada kita itu seperti koyo awak iki lapo, urip di dunia iki lapo. Apa yang kita lakukan di dunia ini? Bayangkan, Allah merintah, Allah itu Tuhan, kita ini hamba. Allah itu Tuhan, kita ini hamba. Kita ini budaknya Allah. Dicipta ya wis begini, ndak punya apa-apa, lahir ndak punya apa-apa, ndak mampu apa-apa, nangis dok, lahir ndak mampu apa-apa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi perintah lewat nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang penuh kasih sayang. Kan enak dapat nabi seperti Nabi Muhammad. Tidak ada seorang nabi atau rasul yang semulia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan semua yang dari Allah Subhanahu wa taala. Semua sudah disampaikan. Jangkep. Terus kemudian Allah yang mencipta kita itu memberi motivasi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sebelum diperintah diberi motivasi dulu. Orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah dan para malaikat senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hei orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian dan ucapkanlah sampaikanlah salam. Allah yang mencipta kita, Allah yang menurunkan Nabi Muhammad, Allah yang memberi kemuliaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah yang memerintahkan kita untuk bersolawat. Sebelum memerintah, Allah memberi motivasi dulu. Saya dan para malaikat semuanya bersolawat kepada Nabi. Kalau kita nurut, kita diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, ikilah aturan apa? Ikilah mek kari nglakoni tok. Kita cuma nglakoni tok, kita tidak tambah apa-apa. Allah yang mencipta manusia, Allah yang mencipta kemuliaan Nabi Muhammad, Allah yang memberi motivasi, sholawatlah kepada beliau. Kalau kamu bersolawat, kamu diberi pahala, kamu dimasukkan surga, dapat rahmat, dapat barokah, dapat subhanallah. Ya toh, Allah yang mencipta, Allah yang memudahkan semuanya. Jadi awak iki gak tambah apa-apa. Kita cuma melakukan gitu saja. Ya toh? Cuma melakukan saja. Dan pasti dapat rahmatnya Allah orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususon, ya toh? Semoga bisa istiqomah gitu. Yang ke-33, napa kan koyo dolen urip binasane, Pak. Lah ngoten ah. Allah sing maringi, misal contoh satu lakonan, Allah sing nyipta. Iki surga gawe wong sing ngelakoni ibadah, salat misalnya. Carane diajari. Carane diajari lah ya napa misalnya, ayo salat ya apa carane pikirin dhewe, ya apa? Kan bingung aku lho panjenengan saya. Ayo poso, ya apa carane? Mbuh. Ayo poso apa harus poso? Gak poso tak lebon neraka. Mboten. Puasa, salat, ibadah diajari. Terus disiapkan surga. Kalau kamu melakukan ini, caranya begini. Kayak ujian nih loh, Pak. Jadi sebetulnya kita melihat hidup ini sebetulnya kayak gini saya kayak dagelan, Pak. Kayak dagelan. Seperti dagelan. Jadi awak iki belok apa-apa asli ini. Contohnya begini. Jenengan contoh mudahnya itu seperti ini. Misalnya satu sekolahan mengadakan ujian. Kemudian muridnya diberi soal. Murid-murid semuanya besok ujian. Soalnya 10. Soalnya adalah 1, catat. Sebutkan nama dari
ibu kota dari 5 negara. Sebutkan 10 pertanyaan. Sudah kamu tulis soalnya? Sudah, sekarang jawabannya. Ibu kota negara, 5 ibu kota negara, diantaranya Jakarta, Riyadh, Son'a di Yaman, Washington di Amerika, London di Inggris. Jawabannya itu. Dikit jawabannya pisan. Besok ujian ya. Kamu bawa itu jawabannya. Apa yang harus dilakukan oleh si murid? Hanya bawa jawaban. Soalnya metu kari nulis, Pak. Kari nulis. Loh ini gila sekolah dagelan ini jenenge. Kan ini sekolahnya seperti dagelan ini. Tidak ada sekolah seperti itu. Karena tidak mungkin. Loh, subhanallah, Allah ke manusia itu begitu. Dikei surga, ya toh? Dikei corone nang surga, dikei kewajiban nang surga, dan diberi yang memberi contoh untuk menuju ke surga. Masih tidak mampu, nyontoh tidak baik, ada rahmat yang akan menyelamatkan seseorang. Masih tidak mampu, ada syafaat untuk masuk ke dalam surga. Loh ini lah ya apa ini? Jadi kalau makanya malaikat Jibril itu mengatakan, bejat sekali kalau ada umatmu yang masuk neraka ya Rasulullah. Terlalu. Kalau sampai ada umatnya Nabi Muhammad masuk neraka ini, terlalu. Jadi seperti sekolah tadi, Allah sudah memberikan jawaban, kunci soalnya sudah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dikei soal sing gampang-gampang, tidak susah seperti umat-umat terdahulu. Syariatnya umat Nabi Muhammad ini gampangnya luar biasa. Lu sudah iso ngelakoni, bisa melakukan dilebokno surga. Padahal Allah yang punya kita. Kita ini kan budaknya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nek iso ngelakoni, bisa mengikuti, dilebokno surga. Oh, lakonane kurang apik, amalnya kurang baik, diberi rahmat oleh Allah, diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terlalu bejat, masih ada the Savior, sang penolong, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang beliau ini bersabda, syafaati li ahlil kabairi min ummati, syafaatku untuk yang bejat-bejat dari umatku. Jadi kan ya apa nih urip nih dadi wong muslim enake iku lho, enake dadi wong muslim nih lho. Jadi memang seperti dicetak kon muslim cetek surga kon, sudah distempel surga. Cuma ya harus bawa soal tadi, kalau di sekolahan tadi harus bawa soal gawon. Mosok bawa soal tok ini gak gelem. Nek gak soal tok gak gelem lali karo jawabane gak munggah akhirnya. Soal sudah diberi, jawaban sudah diberi, kamu tinggal bawa soal ngeblatong kok di sekolahan. Nah contohnya begitu, saking gampangnya dadi wong muslim. Nah, insyaallah mugi-mugi dijogo iman ini, sehingga kula panjenengan sedaya termasuk min ahlil jannah bersama keluarga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bahwa sholawat ini dengan istiqomah akan menjadikan tambahnya cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Karena jenengan termasuk diantaranya membaca maulid. Orang membaca maulid itu akan semakin cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Karena mengulang sejarahnya, mengulang kemuliaannya, terus diulang. Lama-lama akan semakin cinta. Tapi kalau tidak diulang, lupa. Tapi seseorang yang terus-terusan mengulang keutamaan Nabi Muhammad, menyebut kemuliaan Nabi Muhammad, sifat jalannya, sifat tidurnya, sifat makannya, sifat minumnya, terus dihadirkan dalam keseharian, maka sehari, seminggu, sebulan, setahun, setiap tambah zaman, dia insya Allah akan semakin cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Semakin kurang bersolawat, semakin kurang menjalankan sunnah, semakin jauh cintanya kepada Nabi. Semakin banyak bersolawat, semakin banyak melakukan sunnah Nabi, maka semakin besar cintanya kepada Kanjeng Nabi. Maka perlu kula panjenengan sedaya niki. Alhamdulillah di dalam kitab ini disebutkan manfaat-manfaat solawat. Semoga kita bisa melaksanakan. Amin ya rabbal. Mungkin-mungkin sing kula sampaikan wonten manfaate untuk kula piyambak lan kita sedaya niki calon-calon penghuni swargane Allah, yang insya Allah sedaya angsal barokah Kanjeng Nabi, angsal rahmati Allah. Dan niki mungkin-mungkin sing rawuh mesti nggak ada hajat. Sedaya sing rawuh niki mesti nggak ada hajat. Sedaya nggawa hajat, maka semoga hajat kita dikabulkan oleh Allah,
dijadikan kula panjenengan sedaya niki tiyang ingkang selamat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin.